Jemaat City Blessing, selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan selamat datang juga bagi yang setia beribadah online di channel ini. Sebentar lagi kita akan beribadah online, mari perhatikan dua hal berikut. Pertama, mari beribadah tanpa melakukan kegiatan lain agar kita bisa fokus dari awal sampai akhir. Kedua, ajaklah keluarga Anda untuk beribadah bersama karena walaupun online, esensi ibadah tetap nyata. Mari bersama-sama mengikuti ibadah online. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita masih bisa berkumpul, bertemu bersama di dalam ibadah online hari ini. Saudara, tahukah bahwa Bapa kita, Tuhan kita adalah Bapa yang setia. Bahkan pada saat kita tidak setia, Bapa kita masih setia. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menemani kita. Tidak ada satupun pikiran kita yang tidak luput daripada pikirannya. Tidak ada satupun kehidupan kita yang tidak luput dari rencananya. Saat ini, mari kita bawa hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk datang di dalam ibadah hari ini. Dan mari kita menyembah Tuhan kita. Saat ini mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang setia di dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami tidak setia. Bahkan ketika kami meninggalkan Engkau, Engkau masih ada bersama dengan kami. Saat ini kami butuh Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami butuh hadirat-Mu. Kami mau datang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Duduk diam dekat kaki-Mu. Memandang wajah-Mu. Mendengarkan suara-Mu. Ini kami Tuhan. Kami datang. Kami bawa seluruh jiwa, roh kami, pikiran kami Tuhan. Untuk menyembah-Mu, bersukacita karena kami mengenal Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk segala makanan yang tersedia di meja kami. Terima kasih Tuhan, ini kami bawa seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau keselamatanku, dan Kau
Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Haleluya, puji Tuhan saudara, kita berjumpa lagi di waktu-waktu jam ibadah ini. Saya yakin saudaraku semua dalam keadaan sehat, kuat, bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku semua mendapatkan shalom dari Tuhan. Tema khotbah di minggu ini adalah siapa sandaran kita. Kita akan lihat bersama-sama saudaraku, siapa sandaran kita merupakan pertanyaan yang harus kita jawab. Kita akan lihat bagian-bagian dari kitab Sakaria 4 ayat 4 dan 9. Sakaria 4 ayat 4 dan 9. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini Tuanku? Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Meletakkan dasar rumah Tuhan ini, bait Allah ini. Dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan tentang bagaimana Tuhan sendiri bekerja untuk membangun bait-Nya. Saudara, Tuhan mengingatkan umat-Nya, bila mereka akan berhasil, bila siapapun akan berhasil, bukan oleh karena kekuatan saudara, kekuatan saya, atau kekuatan mereka. Tetapi oleh karena roh Tuhan. Roh Tuhan yang Tuhan curahkan bagi saudara dan saya. Itulah yang memampukan kita untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah bebankan bagi setiap kita. Dan Ia, Roh Kudus itu, Ia akan menjadikan sumber dayanya untuk kita memperoleh kemenangan, saudara. Untuk kita memperoleh kemenangan. Orang dewasa yang aman, saudara, tidak merasa terhambat oleh kebenaran ini. Mereka tidak tertarik memonopoli hal-hal baik untuk dirinya. Mereka cenderung untuk bisa membuka diri, kemudian memberi kesempatan untuk Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupnya. Dan mereka menyambut intervensi Tuhan dan mengarahkan pengikut mereka untuk mencarinya. Mencari apa? Mencari Tuhan. Supaya Tuhan dari segala sumber bisa menolong, menuntun, membawa. Dan di dalam berproses Tuhan itu bersama-sama dengan kita semua. Setiap orang dewasa dengan nama yang besar itu mendambakan kemitraan dengan Tuhan. Semakin dia besar, seyogyanya, seharusnya semakin bersandar kepada Tuhan. Kami bijak ketika sejak awal kami menyambut arahan dan kekuatan Tuhan ketika kami memasuki proyek yang baru. Sebuah pernyataan misalnya seperti itu. Saya bijak ketika saya dari awal, saya menyambut arahan dan kekuatan Tuhan. Ketika saya memasuki proyek baru ini, Tuhan akan pimpin saya, Tuhan akan pimpin kami sebagai tim untuk kami bisa mewujudkan proyek ini. Proyek apa? Proyek rumah Tuhan. Rumah Tuhan berarti Tuhan yang punya. Maka kita perlu dengar, maka kita perlu merendahkan hati. Apa-apa yang Tuhan mau tuntun bagi kita. Sehingga rumah ini berdiri sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan rumah itu saudara dan saya akan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Akan diukir oleh Tuhan sendiri. Sampai kita menjadi bagian dan menjadi alat tujuan dari Tuhan. Saudaraku, mari perhatikan apa yang Sakaria ingin ajarkan kepada kita semua pada kesempatan ini. Yang pertama, saudaraku, berbicara tentang karya Tuhan. Berbicara tentang karya Tuhan. Pekerjaan besar Tuhan telah dilakukan dengan tangan ilahi Tuhan. Dia melakukannya untuk menggenapi apa yang Dia telah firmankan bagi setiap umatnya, bagi saudara dan bagi saya. Saudara pasti pernah mendapatkan suatu pesan dari Tuhan bahwa saudara nanti akan menghadapi di masa depan ini seperti apa. Saudaraku menghadapi tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan. Tetapi ketika saudaraku menghadapi hambatan, Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan nyatakan bahwa saudara akan sampai
pada tujuan itu. Mungkin saudara dan saya pernah mengalami itu atau mendapatkan impresi dari Tuhan, di mana itu menjadi bagian dari tuntunan bahwa Tuhan menolong kita dan menuntun kita, saudaraku. Zekaria 4 ayat yang ke-6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Melainkan oleh roh Tuhan. Jadi bukan kekuatan manusia. Ternyata manusia itu, saudaraku, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan, yang bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kekuatan sendiri. Artinya, mesti dengan kekuatan Tuhan. Makanya dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan. Itu poin yang pertama. Jadi semua itu adalah karya Tuhan. Semua adalah karya Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, mitra Tuhan itu adalah manusia. Saudara dan saya termasuk di dalamnya. Tuhan itu tidak mau mencari mitra yang lain. Dari awal Tuhan menciptakan manusia yang segambar dengan dirinya, dengan maksud dan tujuan untuk mengelola bumi ini, mengelola sumber daya ini. Namanya mengelola, diatur, diolah, kemudian dikemas, didistribusikan, supaya kondisi alam tetap seimbang, saudaraku. Itu mandat yang dari Tuhan bagi kita semua. Mitra Tuhan adalah manusia, fondasi dari karya-karya ini adalah manusia. Tuhan bekerja melalui pribadi-pribadi. Tuhan bekerja melalui orang-orang. Tuhan bekerja lewat saudara dan saya. Zekaria 4 ayat yang ke-9 dalam terjemahan yang baru. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Artinya kalau Tuhan memulai dengan seorang yang bernama Zerubabel, Tuhan memulai dengan nama, sebut nama saudara dan nama saya. Telah meletakkan dasar apa? Bangunan rumah, usaha, studi, atau apapun itu. Dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sehingga deklarasi yang disampaikan, seperti yang disampaikan oleh Zerubabel itu juga menjadi bagian dari deklarasi kita. Kenapa? Karena Tuhan itu bermitra dengan manusia, bermitra dengan kita. Nah, kalau saudara dan saya yakin bahwa Tuhan memang menjadi mitra kita, apapun yang kita jalani hari-hari ini, kita tetap terus berjalan dengan satu pengertian, bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mitra Tuhan adalah manusia. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tadi yang pertama tentang karya Tuhan, yang kedua tentang mitra Tuhan adalah manusia. Sekarang kita berbicara bagian Tuhan itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pekerjaan besar telah diselesaikan lewat Roh Allah melalui kita untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan berbicara segala sesuatu yang melekat pada diri Tuhan. Itu menunjukkan kemuliaannya, keberadaannya, kekayaannya, semua yang ada pada Tuhan. Itu menunjukkan kemuliaannya. Dan pekerjaan yang dia lakukan, yang diselesaikan lewat Roh Kudus, Roh Allah, saudaraku. Dan melalui saudara dan saya, itu kembalinya ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak mau mengambil kemuliaan Tuhan. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Jadi kalau orang di zamannya Tuhan Yesus ada itu, kalau ada orang yang mengalami kondisi seperti ini, selalu dikaitkan dengan dosa. Itu sebabnya
Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus yang seperti itu tadi. Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia. Dan juga bukan orang tuanya. Tetapi apa saudara? Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau kita membekali pemikiran yang seperti ini di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang biasa dengan apa yang Tuhan pikirkan, seperti yang Tuhan jawab atas pertanyaan murid-muridnya yang cenderung untuk selalu menilai dan menghakimi kalau orang seperti ini pasti oleh karena dosa. Lalu mereka mulai mengerucut apakah dosa dia atau dosa orang tuanya. Dan Tuhan menjawab, oh bukan begitu. Bukan persoalan dosa ini. Ini persoalan pekerjaan Allah, karya Tuhan mesti dinyatakan di dalam hidupnya. Saudaraku, hari-hari ini sedang mengalami apa dalam kehidupanmu? Lalu engkau mulai berpikir ke yang lain atau seperti kisah ini, mulai mencari-cari, mulai memilah-milah. Ini karena dosa apa dan lain sebagainya. Mungkin saja ada sesuatu yang saudaraku melakukan dengan menyimpang. Itu dievaluasi dan selesaikan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau terjadi sesuatu, jangan semata-mata kita langsung menilai. Menilai orang itu seperti penilaian yang tadi murid-murid Yesus bertanya kepada gurunya, kepada Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, pekerjaan Tuhan akan dinyatakan lewat hidup saudara, lewat hidup saya. Ayo pegang ini saudaraku. Percaya ini bahwa Tuhan sangat rindu untuk menyatakan kemuliaannya. Dinyatakan lewat hidupmu dan hidup kita semua. Puji Tuhan. Ayat yang lain kita baca. Yohanes 9 ayat 6 dan 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Lanjutan dari kisah orang buta tadi. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Wah, ini protokol untuk kesembuhannya ini cukup panjang ini ya. Padahal Tuhan Yesus cukup mengatakan, hai orang buta, meleklah matamu. Tuhan bisa melakukan. Tetapi ini urusan Tuhan, bukan urusan siapa-siapa. Ketika Tuhan mau melakukan seperti itu dan orang mau mentaatinya, maka orang itu akan mendapatkan apa yang dia lakukan dan yang dia percaya. Ketika dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka akan digenapi. Saudara tentu masih ingat kisahnya Naaman, panglima Raja Aram, yang pada waktu itu datang ke Nabi Tuhan. Kemudian dia minta kesembuhan. Tapi dia datang dengan pola pikirnya sendiri. Apa akibatnya saudaraku? Ketika dia datang dengan pola pikirnya sendiri. Ketika Nabi menyuruh dia untuk mandi ke sungai Yordan. Dia tersinggung. Dia marah. Dia mengatakan, oh di tempatku ada par-par sungai yang lebih bagus. Yang jadi soal bukan sungainya. Yang jadi soal firman Tuhan mau ditaati enggak? Kalau firman Tuhan mau ditaati, lakukan. Selesai. Dan pasti dia akan mendapatkan apa yang dia rindukan. Dalam pikirannya begini, sekurang-kurangnya kan Nabi itu kan datang. Kan aku ini orang terpandang. Dia tumpangkan tangannya atas kepalaku, diusap-usap. Itu kan menurut dia. Tuhan sedang bergerak dan beracara dengan kegiatan yang lain. Tetapi puji nama Tuhan, orang buta ini tidak seperti Naaman. Ketika tanah dioleskan di matanya,
Kemudian Tuhan Yesus berkata, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dia pergi, dia basuh. Dan ketika dia pergi dan dia basuh, lalu dia kembali dengan matanya sudah melek. Dengan Tuhan, saudaraku, yang Tuhan siap menyatakan kemuliaannya, kita ikuti apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan mau, maka kegenapannya akan dinyatakan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu bagian yang ketiga tadi, kita masih coba cek dengan ayat yang lain. Matius 26 ayat 61 yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubah bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengatakan sebuah nubuatan, perkataan profetik yang mengandung makna yang sesungguhnya adalah merombak sesuatu yang begitu mapan, begitu lama, begitu kokoh, tetapi tidak mendatangkan perubahan, tidak mendatangkan keselamatan, tidak mendatangkan kehidupan. Tuhan mau bongkar semua. Dan ketika Tuhan mau bongkar, Tuhan akan membangunnya kembali. Butuh waktu 3 hari. Artinya pada waktu Tuhan Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, saudara. Dan dia dikubur selama 3 hari. Selama 3 hari dia dikubur tidak diam, ada proses. Ada proses pembangunan bait Allah. Yaitu bait Allah dari sekedar bangunan. Kembali kepada bait Allah, yaitu manusia sendiri. Yang adalah tangan Tuhan yang membangunnya. Dan tangan Tuhan yang berkarya. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada pribadi-pribadi, kepada manusia. Sehingga bangunan yang dimaksud oleh Tuhan, yaitu saudara dan saya, itu menjadi bangunan yang memang diatur, ditata, dibangun oleh Tuhan. Butuh waktu 3 hari untuk memulihkan. Orang-orang yang gak ngerti perkataan profetik itu berpikirnya hanya tertuju kepada gedung. Terbatas kepada gedung, pada tembok, sesuatu yang fisik. Mana mungkin itu dibangunnya berapa lama. Belum fondasinya, belum yang lain-lainnya. Butuh waktu yang sangat-sangat lama. Dibandingkan dengan 3 hari yang dikatakan. Mereka gak bisa nangkap, saudara. Mereka gak bisa nangkap karena mereka mencoba mengolah dengan pikirannya sendiri. Mencoba melakukan dengan kekuatan sendiri. Coba saudara dan saya bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tuntun untuk berikan pengertian sehingga saudara dan saya menangkap apa yang Tuhan maksudkan dalam perkataannya itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita masuk ke dalam meditasi. Biasa kita harus merenungkan apa yang barusan disampaikan dari firman Tuhan. Ketiga poin tadi yang mulai dari karya Tuhan dan Tuhan menjadikan kita mitra dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka ini meditasinya, saudaraku. Matius 16 ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Berbicara tentang batu karang, berbicara tentang dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Kalau orang membangun dengan dasar batu karang, itu tidak semudah kalau orang membangun hanya sekedar menggali tanah, kemudian mencoba menempatkan bata dengan semen dan lain sebagainya. Ini butuh satu kerja keras dan kehati-hatian yang luar biasa. Tetapi tahukah saudara bahwa hasil dari sebuah pekerjaan ini dikerjakan dalam waktu yang lama dengan ketekunan, dengan ketelitian yang luar biasa, maka hasilnya akan merupakan hasil yang kuat, yang kokoh, yang tidak mudah tergoncang, saudara. Dan dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Berarti yang dibangun ini bukan gedung, tetapi yang dibangun ini adalah pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi yang seperti apa?
Pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Tuhan dan berjalan dengan firman-Nya dan tidak meragukan keberadaan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih-Nya, pengharapan di dalam Dia, maka bangunan ini akan tetap kokoh, tetap kuat karena dasarnya adalah kuat, saudara. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara mesti percaya akan ini, intimidasi apapun yang datang yang berasal dari alam maut, kuasa kegelapan dan turunannya tidak akan bisa atau mampu menjatuhkan saudara. Asal saudaraku percaya dan kuat di dalam iman dan saudaraku tetap bersandar penuh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti membuat saudara dan saya menang. Amin. Nah, kita lanjutkan saudara di 1 Korintus 10 ayat 4. Ini apa sebenarnya? Inilah yang menopang kehidupan kita. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ternyata yang dimaksud batu karang itu Kristus. Yang di dalamnya mengandung air yang begitu jernih, yang menopang dan mensupport kehidupan kita semua, saudaraku. Di situ dihasilkan air. Air berbicara tentang kehidupan. Saudaraku tentu pernah membaca atau pernah mendengar di dalam kitab Yohanes ketika Tuhan Yesus ketemu dengan seorang wanita yang pada waktu itu sedang ada di sumur Yakub, saudara. Tuhan Yesus kan pernah berkata, berikan aku minum. Bagaimana kamu atau Yesus akan memberi aku minum? Kemudian Tuhan berbicara bahwa air yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Ketika engkau minum dari air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak akan pernah merasa haus. Artinya kehausan rohani, kemiskinan rohani tidak akan engkau alami. Karena engkau akan mendapatkan dari sumbernya langsung, yaitu Kristus. Saudara dan saya juga mengalami hal yang sama ketika sandaran kita adalah Kristus, Tuhan kita. Seperti yang digambarkan dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat itu. Kita tidak akan mengalami kekurangan, saudara. Karena Tuhan memberikan minum-minuman rohani yang sama dari batu karang rohani. Puji Tuhan. Nah, kita masuk dalam aplikasi di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang pertama mengandalkan manusia, saudaraku. Tidak ada kata yang lebih tepat ternyata dituliskan dalam kitab Yeremia itu terkutuk. Nabi Yeremia di masa lalu hidup dengan kenabiannya itu banyak mengoreksi, banyak menegur, saudaraku. Itu sebabnya banyak orang yang merah telinganya, artinya yang tidak suka dengan teguran yang disampaikan oleh Yeremia. Padahal tegurannya itu untuk membawa kepada pertobatan dan menyelamatkan hidup mereka, menyelamatkan komunitas mereka, menyelamatkan negara mereka. Tetapi Yeremia dimusuhi, ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Dan dalam kenabiannya itu tidak ditandai dengan tanda-tanda ajaib seperti zamannya Elisa atau zamannya Elia, saudaraku. Ini agak beda ini Yeremia ini. Dan dia memang untuk membuat umatnya bertobat dan mengembalikan kekudusan Tuhan. Itu yang dia sampaikan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Termasuk mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan kita, kecerdasan kita atau apapun yang ada pada kita. Tuhan katakan terkutuk. Dan yang hatinya karena merasa diri kuat, tidak butuh sandaran itu, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kita tidak mau mengaplikasikan perkara ini dalam hidup kita. Kita ingin selalu mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yesaya 31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan. Mesir berbicara tentang dunia, saudaraku. Mesir berbicara tentang kekuatan sendiri. Mesir berbicara tentang mengandalkan manusia atau mengandalkan segala sesuatu yang melekat kepada manusia. Yang mengandalkan kuda-kuda,
berbicara kekuatan. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, alat-alat transportasi, alat-alat untuk berperang, itu menunjukkan power kekuatan, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudara, yang dicari orang lain, yang dicari manusia yang lebih kuat. Kalau itu sandaranmu, ketika manusia itu tidak ada, engkau akan jatuh, saudaraku. Tapi kalau kita mencari Tuhan dan sandaran kita Tuhan, maka sepenuhnya Tuhan yang akan membackup kita. Saudara mau pilih yang mana? Saya pastikan saudaraku memilih Tuhan yang menjadi sandaran kita. Puji Tuhan. Sampailah kepada kesimpulan, saudara. Kesimpulannya dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku masih ingat ada lagu? Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Harapan kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini adalah orang-orang yang memiliki masa depan, saudaraku. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, pilih sandaran yang tepat yaitu Kristus, yang adalah batu karang yang tidak pernah terguncang oleh apapun juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tertanam dalam setiap hati kami, memampukan kami Tuhan, karena kami tetap kokoh kuat. Sandaran kami adalah Engkau sendiri, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sendiri yang menguatkan setiap kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami, Engkau yang senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Saudaraku yang Tuhan kasih, mari buka hatimu dan angkat tanganmu. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Shalom, mari kita simak beberapa pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Minggu depan kita masih beribadah online bersama Pastor Yohanes Sudarmaji. Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan, baik perpuluhan maupun persembahan umum, dapat menghubungi gereja lokal City Blessing masing-masing.
Pastor Yosi mengajak setiap kita untuk dapat bergabung dalam doa bersama lewat aplikasi Zoom. Informasi jam dan hari dapat dilihat dalam grup WhatsApp gereja. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.